Di penjara anak ini, petugas masa percobaan tidak melakukan apa-apa ketika para remaja dipukuli dan diserang oleh sesama narapidana. Dan di penjara lainnya, anak-anak berusia 13 tahun ditempatkan bersama para pelaku kejahatan dewasa, menjadikannya sebagai kekejaman kedua yang dilakukan di penjara remaja. Semua penjara remaja ini bermasalah, tetapi kita akan mulai dengan salah satu yang paling buruk. Feltham memasukkan narapidana di bawah umur ke dalam sel isolasi. Lembaga Pembinaan Anak Muda Feltham, Inggris. Lembaga ini yang dirancang untuk menampung dan mereformasi tahanan berusia 15 hingga 21 tahun telah menjadi bahan perdebatan, terutama terkait metode pendisiplinan dan kesehatan psikologis para narapidana. AB, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun memasuki Feltham dengan sejarah yang akan membuat banyak orang memalingkan muka. Masalah kesehatan mental yang signifikan dari masa kecil yang dirusak oleh trauma. Didiagnosis dengan daftar panjang kondisi termasuk gangguan stres pasca trauma, kecemasan, kewaspadaan yang berlebihan, dan gangguan hiperaktif kekurangan perhatian. AB membutuhkan pengobatan dosis tinggi hanya untuk dapat hidup dengan dirinya sendiri. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan terapi, AB malah dijebloskan ke dalam isolasi. Dia dikurung di dalam selnya selama 23,5 jam setiap hari, sebuah praktik yang dikenal dengan istilah single unlock. Ini berarti dunianya dibatasi oleh 4 dinding selnya dengan hanya 30 menit untuk mandi, berolahraga, menelepon, dan minum obat. Tidak ada pendidikan, tidak ada interaksi manusia yang berarti, tidak ada yang bisa merangsang pikirannya atau memberikan sedikit kelegaan pada penderitaan mentalnya. Masalah khusus ini mendapat perhatian media dan hukum, tetapi ini bukan yang pertama. Sejak didirikan, lembaga ini telah terlibat dalam perjuangan melawan kekerasan dan kekacauan. Tahun 1990-an sangat dramatis, dengan serangkaian kerusuhan dan gangguan yang menarik perhatian publik terhadap perjuangan lembaga ini dan menjadikannya sebagai penjara terburuk. Sel tahanan imigrasi Amerika Serikat. Pada masa-masa awal, sel tahanan ini dianggap sebagai tempat perhentian sementara bagi para migran saat mereka melalui jalur imigrasi yang resmi. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah migran, fasilitas-fasilitas ini mulai melemah di bawah tekanan. Kondisi di dalam sel tahanan imigrasi, sebagaimana dirinci oleh Human Rights Watch, merupakan pelanggaran terhadap standar internasional dan perjanjian penyelesaian Flores. Perempuan dan anak-anak banyak yang melarikan diri dari kengerian yang tak terbayangkan. Mendapati diri mereka dilemparkan ke dalam lingkungan yang tampaknya dirancang untuk menghilangkan martabat dan harapan mereka. Sel-sel yang secara mengerikan disebut sebagai hieleras dikenal karena suhunya yang dingin. Para tahanan sering dibiarkan menggigil, berkerumun bersama untuk mendapatkan kehangatan di lantai beton, karena selimut milar yang disediakan hanya memberikan sedikit kehangatan dari hawa dingin. Kebersihan, hak asasi manusia diabaikan di penjara ini. Mandi, sabun, sikat gigi, dan pasta gigi adalah kemewahan yang tidak tersedia bagi para tahanan, membuat mereka putus asa. Persyaratan perjanjian penyelesaian Flores untuk mendapatkan makanan dan air yang cukup juga diabaikan. Laporan tentang sedikit atau tidak adanya makanan adalah hal yang umum di dalam sel tahanan, dengan bayi dan balita menerima sedikit atau bahkan tidak ada pertimbangan untuk kebutuhan makanan khusus mereka. Cahaya terang yang terus-menerus juga mengganggu pola tidur, menambah tekanan psikologis pada kondisi fisik yang memang sudah berat. Kondisi ini tidak hanya melanggar perjanjian penyelesaian Flores, tetapi juga melanggar standar PBB untuk perlakuan terhadap tahanan yang menyatakan bahwa tahanan harus diperlakukan dengan menghormati martabat dan martabat mereka sebagai manusia. Lembaga Pemasyarakatan Anak di Warrington, Inggris. Tembok Warrington yang dulunya dibangun dengan tujuan rehabilitasi dan reformasi, kini menjadi saksi atas kenyataan yang memprihatinkan. Para narapidana muda yang baru berusia belasan tahun harus tinggal di sebuah lembaga di mana yang kuat memangsa yang lemah, sementara yang lemah harus mempersenjatai diri mereka sendiri karena sangat membutuhkan perlindungan. Angka-angka menceritakan kisah ini dengan lebih baik. Laporan menunjukkan bahwa hampir 400 senjata ditemukan dalam waktu 1 tahun. Para remaja yang dihantui oleh ketakutan bahwa staf tidak dapat melindungi mereka dari bahaya terpaksa membawa pisau. Hal ini menunjukkan rusaknya ketertiban dan keamanan di dalam tembok. Penyerangan di antara anak-anak juga semakin meningkat, mencapai puncaknya yang membayangi penjara anak lainnya di negara ini. Hingga 105 anak telah menjadi korban penyerangan, dengan 31 diantaranya mengalami luka yang sangat parah sehingga membutuhkan perhatian medis. Para staf juga tidak luput dari kekerasan, dengan 82 serangan yang dilaporkan hanya dalam kurun waktu 6 bulan sebelum inspeksi sebelumnya. Penggunaan kekerasan yang merupakan pilihan terakhir dalam doktrin fasilitas pemasyarakatan telah menjadi hal yang terlalu sering terjadi di Warrington, dan para pengawas bahkan menyarankan tindakan ekstrem seperti penggunaan anjing
anjing pelacak. Berupa Lembaga Anak Muda Ashfield, Inggris. Sementara Warrington menerima rekomendasi keras untuk mengendalikan kekerasan. Young Offender Institution harus sepenuhnya diubah karena tingkat kekerasan yang terkait dengan penjara tersebut. Segera setelah dibuka di tahun 1999, lembaga ini digambarkan sebagai penjara terburuk di negara ini sebagai akibat dari perkelahian dan kerusuhan. Sebuah laporan oleh Nick Harwick, nama yang identik dengan pengawasan penjara, menunjukkan kenyataan menyedihkan di dalam tembok Ashfield Young Offender Institution. Dalam kurun waktu 1 tahun, lembaga ini mencatat 351 perkelahian yang mencengangkan. 43 diantaranya cukup parah untuk diklasifikasikan sebagai perkelahian serius. Staf yang dipercayakan untuk menjaga dan mengontrol para narapidana muda juga terlibat dalam kekerasan tersebut. Sebanyak 453 kasus kekerasan yang mengejutkan didokumentasikan dalam 6 bulan menjelang inspeksi. Ini bukanlah tindakan koreksi, ini adalah tangan besi yang mengendalikan. Penyerangan juga melukiskan gambaran kelam kehidupan di Ashfield. Tercatat 377 insiden dengan 5 anggota staf menjadi korban kekerasan yang seharusnya mereka akhiri. Angka-angka ini menunjukkan sebuah tempat di mana konfrontasi lebih penting daripada rehabilitasi. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Walnut Grove. Lembaga pemasyarakatan ini memiliki sejarah pemukulan brutal, pemerkosaan, dan isolasi. Anak-anak berusia 13 tahun telah dilaporkan menjadi korban kekerasan fisik dan seksual. Inti dari kisah Walnut Grove terletak pada kisah-kisah pribadi dari kehidupan anak-anak muda yang mengalami penderitaan yang tak terungkapkan di balik gerbangnya. Di antara mereka adalah Mike, yang perjalanannya dari seorang pemuda yang penuh harapan menjadi korban kerusakan otak parah, memberikan kesimpulan tentang penurunan kualitas lembaga tersebut ke dalam kekacauan. Kisah Mike dimulai dengan kerusuhan, serangan kekerasan yang membuatnya mengalami patah tulang hidung, luka tusuk, dan cedera kepala yang mengubah hidupnya. Ayahnya, Michael McIntosh, hanya bisa terdiam ketika dia mencari penjelasan. Kondisi di Walnut Grove sangat rentan terhadap pelecehan. Kurangnya staf dan padatnya penghuni menciptakan lingkungan tanpa hukum, di mana kekerasan menjadi hal yang lumrah dan pertanggungjawaban tidak dapat dijumpai. Para penjaga tidak hanya gagal melindungi para narapidana, tetapi dalam beberapa kasus secara aktif mengambil bagian dalam kebrutalan tersebut. Laporan-laporan tentang para sipir yang menyulut perkelahian, terlibat dalam penyerangan, dan bahkan terlibat dalam pelecehan seksual dengan para narapidana mulai bermunculan. Hakim Federal Carlton Reeves menggambarkannya sebagai tempat penampungan tindakan inkonstitusional dan tidak manusiawi. ACLU dan Southern Poverty Law Center, berbekal kesaksian dan bukti-bukti pelecehan sistemik ini, mengambil tindakan hukum yang tegas. Mereka mengajukan gugatan class action federal terhadap Geo Group, perusahaan swasta yang mengoperasikan Walnut Grove, menuntut pertanggungjawaban dan perubahan. Keputusan pengadilan mengharuskan penghapusan semua anak di bawah 18 tahun dan penerapan standar yang sesuai dengan peradilan anak. Penggunaan semprotan merica sebagai hukuman dan sel isolasi bagi para pemuda dilarang, dan mengandalkan narapidana untuk pendisiplinan dihentikan. Pusat Pemasyarakatan Pemuda Talulah. Transisi dari harapan tinggi Pusat Pemasyarakatan Pemuda Talulah menjadi kenyataan berjalan cepat dan mengkhawatirkan. Apa yang dimulai sebagai suatu lembaga dengan tujuan mulia untuk membantu para pelanggar hukum muda untuk mengubah hidup mereka segera menjadi pusat kegagalan dari sistem. Kepadatan menjadi salah satu tanda pertama dari masalah yang ada. Pusat rehabilitasi yang dibangun untuk menampung sejumlah anak muda ini kemudian dipenuhi dengan jumlah yang jauh melebihi kapasitas. Kelebihan jumlah penghuni ini tidak hanya membebani sumber daya yang ada, namun juga membuat hampir tidak mungkin untuk memberikan perhatian individual yang diperlukan untuk rehabilitasi yang sebenarnya. Seiring dengan membengkaknya jumlah penghuni, begitu pula dengan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh para staf. Insiden-insiden pelecehan fisik, penelantaran, dan perilaku yang tidak profesional mulai bermunculan. Brenda Brew, seorang ibu dari New Orleans, tahu betul kengerian di Talulah. Putranya yang dikirim ke lembaga tersebut selama lebih dari 2 tahun menjadi salah satu dari sekian banyak anak muda yang hancur karena pengalaman tersebut. Anda tidak dapat membayangkan hal-hal yang mereka lakukan pada anak-anak di Talulah, katanya kemudian. Kata-katanya melukiskan sebuah tempat di mana pelecehan adalah hal yang biasa, di mana para penjaga yang dipercayakan untuk menjaga anak-anak ini terlibat dalam tindakan yang seharusnya mereka lindungi. Pemukulan, penjualan narkoba, dan eksploitasi seksual menjadi alat kontrol, dan anak-anak yang dibungkam oleh rasa takut menderita dalam bayang-bayang. Anak-anak ini disiksa oleh para penjaga yang seharusnya menjaga mereka. Para penjaga memukuli anak-anak, menjual narkoba, dan berhubungan seks dengan mereka. Inilah yang terjadi dan anak-anak takut untuk mengatakannya. Reputasi buruk Talulah semakin bertambah setiap harinya. Laporan tentang patah tulang, mata hitam, rahang patah, dan bahkan pemerkosaan muncul sebagai kejadian sehari-hari. Lembaga ini alih-alih menjadi tempat reformasi, malah menjadi lubang keputusasaan di mana hak-hak paling mendasar dari para pemuda yang dikurung diinjak-injak.
Penjara Baltimore County. Bayangkan sebuah tempat di mana kaum muda dikurung, bukan hanya berjam-jam, tetapi berhari-hari, dalam kondisi yang tidak masuk akal. Selamat datang di Pusat Penahanan Baltimore County, sebuah institusi yang mendapat kecaman karena perlakuannya terhadap tahanan remaja. Laporan dari kantor pengacara publik Maryland telah menyoroti kondisi buruk di dalam tembok-tembok ini, di mana undang-undang federal yang mengatur penahanan remaja tampaknya hanya berupa saran daripada aturan yang harus dipatuhi. Para remaja, beberapa di antaranya masih berusia 14 tahun, berada dalam siklus kurungan tanpa henti, di mana cahaya matahari hampir tidak menjangkau mereka. Selama 23 jam sehari, para tahanan muda ini dikurung. Situasi mereka disembunyikan dari pandangan publik. Kantor pengacara publik Maryland telah membunyikan alarm, mengungkapkan kondisi yang mengejutkan hati nurani. Dari sel yang penuh dengan hewan pengerat hingga banjir limbah yang memalukan, standar penahanan anak tidak hanya dilanggar tetapi sepenuhnya diabaikan. Para remaja diawasi secara tidak maksimal, undang-undang pendidikan diabaikan, dan pemisahan antara remaja dan narapidana dewasa tidak ditegakkan dengan baik. Sebaliknya, isolasi menjadi sarana pemisahan yang semakin meningkatkan dampak psikologis pada tahanan muda. Deborah St. Jean, Direktur Divisi Perlindungan Anak dari Pembela Umum, menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Dia melaporkan bahwa penjara tersebut tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk menampung para remaja yang menghadapi risiko kekerasan dan pelecehan seksual yang tinggi. Pernyataan tertulis dari Gail Watts yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pemasyarakatan membenarkan hal ini dengan mengakui banyaknya bahaya yang ada di dalam tembok penjara. Penjara anak di Cook County. Sebuah laporan dari kelompok advokasi hukum mengungkap praktik-praktik gelap yang terjadi di dalam penjara anak Cook County, di mana penggunaan kekerasan yang berlebihan adalah cara untuk bertahan hidup. Temuan-temuannya merupakan perpaduan antara rasa sakit dan ketakutan yang dilukiskan oleh tangan-tangan yang seharusnya melindungi. Laporan tersebut merinci insiden-insiden di mana staf lembaga pemasyarakatan yang dikenal sebagai penjaga menggunakan pengekangan fisik bukan sebagai upaya terakhir, tetapi sebagai respons umum terhadap perilaku yang tidak mengancam. Tindakan ini tidak hanya berlebihan, tetapi juga seringkali melanggar batas-batas hukum yang ditetapkan untuk melindungi para remaja. Penjara remaja Cook County juga merupakan tempat di mana sebagian besar tahanan, sebagian besar pemuda kulit hitam menghadapi kenyataan suram dari kurungan yang berkepanjangan. Rutinitas harian untuk para remaja ini adalah siklus isolasi dengan setidaknya 13 jam dihabiskan terkunci di dalam sel. Ini termasuk apa yang disebut jam tidur dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi dan 1 jam tambahan selama pergantian staf, periode ketika seluruh area penjara dikunci. Sebuah komite yang dibentuk oleh Kepala Hakim Cook County Timothy Evans mengungkap masalah ini, menggambarkan kondisi tersebut sebagai mengisolasi dan merampas. Demografi mereka yang terkena dampak menggambarkan sebuah sistem yang secara tidak adil berdampak pada komunitas kulit hitam. Kenyataannya, mereka bukanlah penjahat kelas kakap, melainkan anak-anak dan remaja yang menjadi sasaran dari lingkungan korektif yang bertentangan dengan prinsip rehabilitasi dan keadilan pemulihan. Penjara anak di Wayne County. Pusat Penahanan Remaja Wayne County yang dulunya merupakan mercusuar reformasi dan rehabilitasi bagi para tahanan muda telah menjadi pusat kemelut. Pusat penahanan ini yang dirancang untuk menyediakan lingkungan yang terstruktur bagi para remaja telah berjuang dengan masalah padatnya penghuni yang telah membuatnya mencapai batasnya dan membebani sumber dayanya. Kondisi yang penuh sesak telah menyebabkan meningkatnya ketegangan di antara para penghuni. Dengan perkelahian yang terjadi dan rasa tidak patuh hukum di lingkungan tersebut, para staf yang kalah jumlah dan kewalahan mendapati diri mereka berada di bawah ancaman terus-menerus dengan laporan serangan oleh para remaja yang semakin sering terjadi. Situasi mencapai titik didih ketika sekelompok anak yang terdiri dari 18 anak berhasil melarikan diri dari kurungan mereka, menguasai sebuah lantai di pusat penahanan di pusat kota. Pelarian massal ini menggarisbawahi keseriusan masalah kekurangan staf dan keputusasaan yang telah terjadi di dalam tembok rumah tahanan. Anehnya, hal ini hanyalah masalah kecil dibandingkan dengan dugaan kekerasan fisik dan seksual terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Menurut laporan, anak laki-laki tersebut mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh sesama penghuni panti. Sebuah klaim yang kemudian menimbulkan badai kontroversi dan aksi. Hanya beberapa bulan kemudian, pada bulan Juni yang panas, insiden lain terjadi yang akan semakin menyeret reputasi lembaga ini ke dalam kubangan lumpur. Di dalam ruangan medis, seorang anak dipaksa untuk melakukan seks oral pada teman sebayanya. Ruangan yang seharusnya terlarang bagi para remaja itu menjadi panggung untuk sebuah tindakan yang akan meninggalkan jejak tak terlupakan dalam hidup korban.
Penjara Pemuda Australia Barat, pendirian unit 18 di dalam batas-batas penjara Casuarina menandai pergeseran dalam pendekatan Australia Barat terhadap penahanan remaja. Unit ini yang didirikan tahun 2022 dirancang untuk menampung tahanan remaja yang paling berisiko tinggi, sebuah keputusan yang akan segera dikaji ulang karena serangkaian kekerasan yang terjadi. Kondisi yang tidak manusiawi di dalam unit 18 terlihat jelas. Muncul laporan-laporan bahwa para tahanan, beberapa di antaranya masih berusia 14 tahun, dikurung di dalam sel mereka selama 24 jam. Dampak dari pengurungan semacam itu langsung terlihat dengan lebih dari 18 serangan serius terhadap staf yang tercatat dalam 18 bulan pertama saja. Di suatu pagi di bulan Februari, suasana yang tidak stabil mengakibatkan seorang tahanan meninju wajah seorang petugas dan berakhir dengan rawat inap di rumah sakit. Di bulan yang sama, kekerasan meningkat. Petugas dipukul kepalanya, digigit lututnya, dan ditendang kepalanya. Di bulan Juli, agresi mencapai puncaknya ketika seorang petugas ditikam dengan pisau darurat di bagian ginjal dan tulang rusuknya, dan seorang petugas lainnya mengalami luka bacok di bagian kepala. Di luar itu semua, ada masalah kelalaian dari para staf. Beratnya masalah ini baru diketahui ketika seorang narapidana, Cleveland Dudd yang berusia 16 tahun, melukai dirinya sendiri. Peristiwa ini mengungkapkan bahwa anggota staf telah mengabaikan pemeriksaan rutin dan pemantauan CCTV, mengisi catatan inspeksi sebelumnya, dan menonton film saat bertugas. Penjara Remaja Los Angeles, Maisha, yang dulunya adalah seorang remaja yang menjelajahi lingkungan penjara anak di Los Angeles yang menakutkan, menceritakan bagaimana keramahan seorang petugas berubah menjadi cengkeraman predator, sendirian dan rentan. Ia menjadi sasaran perabaan dan penyerangan, sebuah mimpi buruk yang semakin memburuk, bahkan ketika ia mencari bantuan medis untuk penyakit asmanya. Mas Jones, yang memasuki sistem peradilan anak di usia 12 tahun, menceritakan kisah horor yang serupa. Dia dilecehkan dan kemudian, sekembalinya ke sistem, berulang kali dilecehkan. Pelecehan tersebut begitu dinormalisasi sehingga seorang perawat memberinya suntikan kontrasepsi, sebuah tindakan diam-diam atas pelanggaran yang sedang berlangsung. Gugatan hukum terhadap wilayah Los Angeles mengungkap pola pelecehan, di mana para petugas memangsa anak-anak yang berada dalam pengasuhan mereka, seringkali menggunakan borgol selama penyerangan. Para korban diancam dengan menggunakan intimidasi, dengan ancaman isolasi, penahanan yang diperpanjang, dan bahkan membahayakan keluarga mereka jika mereka berani berbicara. Tak terhitung banyaknya korban yang menuding sistem peradilan anak di Los Angeles, sebuah sistem di mana orang-orang yang dipercayakan untuk menjaga kesejahteraan anak-anak ini justru menjadi penyiksa mereka. Meskipun waktu telah berlalu, pelecehan yang terjadi di dalam sistem peradilan anak di Los Angeles belum berkurang atau berhenti. Laporan terbaru menggambarkan gambaran kelam tentang sistem yang tampaknya menolak perubahan. Temuan Komisi Pengawas Masa Percobaan adalah suatu malapetaka, dengan laporan bahwa staf terus menyemprot merica kepada para remaja, sebuah praktik yang seharusnya telah dilarang oleh Dewan Pengawas Daerah di tahun 2019. Bisa dikatakan bahwa warisan dari tempat ini adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh para petugas selama bertahun-tahun, dari tahun 1972 hingga 2018. Sayangnya, hal ini mempengaruhi beberapa generasi anak-anak, beberapa di antaranya masih berusia 10 dan 11 tahun. Sekolah Pelatihan New Jersey, di bawah bayang-bayang New York, kurang dari 50 mil jauhnya, berdirilah New Jersey Training School, sebuah institusi yang kini identik dengan budaya pelecehan yang mengerikan. Institusi yang dimaksudkan untuk merehabilitasi kaum muda New Jersey ini telah menjadi pusat gugatan hukum yang mengejutkan, yang menggali tuduhan pelecehan seksual selama puluhan tahun. Menurut gugatan yang diajukan oleh firma hukum New York City, anak-anak yang dikurung di lembaga ini telah lama menjadi sasaran budaya eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang merajalela. Sebanyak 50 orang yang dulunya adalah penghuni sekolah ini telah melangkah maju. Suara mereka disatukan dalam sebuah pertarungan hukum melawan sistem yang gagal melindungi mereka. Kisah-kisah mereka yang mengganggu, yang membentang dari tahun 1970-an hingga 2010-an, melukiskan sebuah potret pelecehan yang tak terkendali dan kelalaian tersistematis. Sebagai lembaga terbesar dari berbagai jenisnya di negara bagian ini, New Jersey Training School menjadi rumah bagi banyak anak muda, mulai dari usia 12 hingga 23 tahun. Mayoritas penghuninya berusia 16 hingga 18 tahun, semuanya diserahkan ke pengadilan dengan harapan untuk dialihkan. Namun, di balik topeng rehabilitasi ini, ada kenyataan yang lebih mengkhawatirkan. Selama bertahun-tahun, lembaga ini dipuji sebagai bagian penting dari sistem peradilan anak, tempat di mana para pemuda bermasalah dapat menemukan wadah dan dukungan. Namun, kecemerlangan tujuannya di
dibayangi oleh semakin banyaknya laporan yang meresahkan. Para penjaga, konselor, dan anggota staf lainnya disebutkan dalam tuduhan ini dituduh memangsa anak-anak baik di dalam tembok penjara maupun di hutan sekitarnya. Baru di tahun 2018, negara bagian akhirnya menerima bahwa perlu adanya perubahan dan mengumumkan rencana untuk menutup sekolah pelatihan New Jersey, fasilitas penahanan remaja di Pulau Rikers. Dengan investigasi Departemen Kehakiman selama 2,5 tahun, penyelidikan mendalam tentang fasilitas penahanan remaja di Pulau Rikers dimulai. Antara tahun 2011 dan 2013, para penyelidik menemukan sebuah dunia di mana para sipir secara rutin memberikan hukuman dengan kebebasan penuh dari konsekuensi apapun dan di mana hak-hak konstitusional para narapidana remaja dihancurkan. Jumlahnya hampir tidak dapat dipercaya. Investigasi tersebut mengungkapkan sebuah lingkungan di mana remaja laki-laki menjadi sasaran penggunaan kekerasan yang tidak perlu dan berlebihan yang merajalela. Penggunaan sel isolasi sangat tinggi dengan praktik yang disebut tidak pantas dan tidak dapat diterima. Salah satu lingkungan yang paling tidak stabil adalah Kompleks Robert N. Davoren, di mana petugas pemasyarakatan yang tidak berpengalaman berhadapan dengan remaja yang agresif. Laporan tersebut menyoroti bahwa para petugas ini tidak dibekali dengan baik untuk menangani berbagai penyakit mental dan gangguan perilaku yang biasa terjadi di antara para narapidana. Lebih dari separuh narapidana remaja memiliki diagnosis kesehatan mental, namun respons terhadap tindakan mereka seringkali lebih bersifat pendisiplinan daripada pendekatan terapeutik. Ketika peraturan dilanggar, maka solusinya adalah isolasi, penguncian selama 23 jam yang mencerminkan kondisi sel isolasi. Dalam satu insiden di bulan Agustus 2013, para narapidana mengalami patah hidung, gendang telinga berlubang, dan trauma kepala yang parah. Penggunaan kekerasan yang brutal ini dilakukan di sebuah trailer yang digunakan untuk kelas pendidikan dan berlanjut di area klinik. Para narapidana mengklaim bahwa mereka diserang setelah bertengkar dengan sipir. Sebuah cerita yang sangat berbeda dengan laporan petugas yang menyatakan bahwa para narapidana adalah penyerang. Fasilitas pemasyarakatan anak di Georgia. Tahun 1980-an dan 1990-an terjadi lonjakan kebijakan yang keras terhadap kejahatan. Georgia menyetujui undang-undang hukuman yang lebih ketat untuk remaja. Penjara-penjara menjadi semakin penuh dengan para pelaku kejahatan berusia muda, banyak diantaranya yang tidak melakukan kekerasan. Fokus pada hukuman daripada rehabilitasi dengan cepat meningkatkan jumlah remaja di pusat-pusat remaja. Investigasi mengungkapkan pola pelecehan fisik dan emosional yang mengganggu di dalam lembaga-lembaga ini. Di tahun 2011, laporan Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengenai salah satu fasilitas di Georgia menemukan adanya anggota staf yang mendorong terjadinya perkelahian di antara para penghuni, sebuah praktik yang dikenal dengan sebutan sekolah gladiator. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem peradilan anak, bayang-bayang masa lalu masih ada. Masalah sistemik seperti kepadatan penghuni, kekurangan dana, dan kurangnya staf yang terlatih masih terus berlanjut, sehingga menciptakan tempat berkembang biak bagi pelecehan. Di tahun 2017, sebuah laporan mengerikan dari Albert Shaw RYDC mengungkap budaya pelecehan seksual dengan anggota staf yang memanfaatkan kekuasaan mereka terhadap anak-anak yang berada di bawah pengasuhan mereka. Pengungkapan ini mengungkap kerentanan anak-anak muda di dalam lembaga-lembaga tersebut dan pengkhianatan kepercayaan yang mendalam di tangan orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian insiden yang mengkhawatirkan telah mengungkap kondisi di dalam tembok-tembok ini. Salah satu insiden tersebut terjadi di Eastman Youth Development Campus, di mana kerusuhan terjadi, membuat staf kewalahan dan beberapa pemuda terluka. Dalam kasus lain, seorang narapidana muda di kampus pengembangan pemuda Augusta kehilangan nyawanya dalam perkelahian yang penuh kekerasan. Fasilitas pemasyarakatan anak di Colorado. Antara tahun 2013 dan 2016, sebuah fenomena yang mengkhawatirkan muncul. Laporan menunjukkan adanya peningkatan 42% dalam perkelahian dan penyerangan di dalam pusat-pusat ini, di samping peningkatan 108% dalam insiden kritis. Ini bukan hanya perkelahian biasa, melainkan perkelahian yang serius dan menyebabkan staf dan remaja dalam bahaya. Spring Creek Youth Services Center, sebuah pusat penahanan dengan 80 tempat tidur di Colorado Springs, menjadi titik utama dari kekhawatiran ini. Kerusuhan yang dipicu oleh geng di bulan Agustus 2016 menandai titik balik ketika para pegawai dan pemuda menemukan diri mereka dalam lingkungan yang brutal. Kekerasan yang terjadi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sistemik. Pengekangan tidak jarang terjadi, dengan staf menggunakan belenggu dan jaket pengikat seluruh tubuh untuk menjaga ketertiban. Pengurungan di ruang isolasi, sebuah praktik yang dikecam secara luas oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia, sering dilakukan
disibukkan dan para pemuda menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari di ruang isolasi. Jumlahnya sangat mengkhawatirkan. Dari Januari 2016 hingga Januari 2017, staf di Divisi Pemasyarakatan Anak melakukan pengekangan fisik terhadap anak-anak sebanyak 3.611 kali dan menempatkan anak di sel isolasi sebanyak 2.240 kali. Ini bukan hanya statistik, ini adalah kisah-kisah tentang kehidupan anak muda yang terjebak dalam siklus agresi dan keputusasaan. Dampak dari praktik-praktik ini sangat besar. Para pemuda mengalami memar, goresan, luka bakar di karpet, sendi-sendi yang terpisah, dan cedera kepala. Luka psikologis yang ditimbulkan lebih dalam dengan perasaan takut, marah, dan dendam yang merusak kesempatan untuk rehabilitasi. Pusat Pelatihan Pemuda Nevada. Pusat Pelatihan Pemuda Nevada, sebuah fasilitas penahanan remaja di Elko, didirikan dengan tujuan untuk merehabilitasi para pelanggar hukum berusia muda. NYTC justru berada di tengah-tengah kontroversi. Praktik hoaxing, sebuah istilah yang memunculkan gambaran penjahat liar yang ditaklukkan oleh para pemburu bayaran, telah dilaporkan terjadi di dalam tembok-tembok ini. Metode ini, di mana borgol dan belenggu pergelangan kaki dihubungkan, secara efektif melumpuhkan pemuda yang ditahan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang legalitas metode ini. Ini bukan pertama kalinya sorotan mengarah ke Pusat Pelatihan Pemuda Nevada. Tahun 2002, Departemen Kehakiman melancarkan investigasi setelah adanya keluhan mengenai penyiksaan terhadap para tahanan. Temuan-temuannya cukup mengkhawatirkan sehingga 5 pegawai diberhentikan dari tugasnya. Ada beberapa tuduhan bahwa anggota staf membenturkan kepala para remaja ke pintu dan melemparkan mereka ke lantai. Seorang guru bahkan dituduh menendang seorang anak laki-laki. Fasilitas ini telah berada di bawah pengawasan Departemen Kehakiman yang setelah 4 tahun pengawasan melaporkan di tahun 2008 bahwa Nevada telah menyelesaikan kekhawatirannya tentang pelecehan di pusat penampungan Elko. Namun, meskipun ada intervensi tersebut, praktik mengikat seperti babi tetap tidak hilang dari lembaga ini. Praktik ini terus berlangsung, sebagian besar tanpa pengawasan, hingga kembali memicu kemarahan publik dan kecaman hukum. Aula Remaja Los Padrinos. Di bulan-bulan awal tahun 2019, desas-desus tentang pelanggaran mulai berhembus di Aula Los Padrinos. Tuduhan mengarah pada penggunaan semprotan merica yang berlebihan dan tidak masuk akal terhadap para penghuni muda di fasilitas tersebut. Alat ini yang dimaksudkan hanya sebagai upaya terakhir untuk mengurangi perilaku kekerasan atau perilaku yang tidak terkendali dilaporkan sering digunakan. Bahkan dalam kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu. Jurnalis Matt Stiles yang melaporkan untuk Los Angeles Times mengekspos berat situasi ini di tanggal 5 April 2019. Laporannya merinci dakwaan yang dijatuhkan kepada 6 petugas penahanan remaja, menggambarkan peristiwa yang terjadi. Para terdakwa, Marlene Rochelle Wilson, Janet Vilches, Lacour Harrison, Claudette Reynolds, Maria Azucena Guerrero, dan Carnesha Marshall dihadapkan ke pengadilan dan tindakan mereka diadili oleh hukum. Tuduhannya meliputi penyerangan berat hingga berbagai pelanggaran, dengan potensi hukuman mulai dari 6 bulan hingga 8 tahun penjara. Hukuman tersebut merupakan hasil dari kontroversi yang memuncak atas meningkatnya insiden semprotan merica di dalam ruang tahanan. Data menunjukkan peningkatan yang mengejutkan, dari 294 insiden di tahun 2015 menjadi 747 insiden di tahun 2017, yang menandai lonjakan sebesar 154%. Lembaga ini juga menghadapi tuduhan kekerasan dan kelalaian dengan video yang bocor, sebuah bukti mengejutkan yang menunjukkan seorang anak berusia 17 tahun diserang secara brutal oleh teman-temannya ketika petugas masa percobaan LA County hanya diam saja. Dampak dari video yang tersebar luas itu sangat cepat dan parah, sehingga mendorong Departemen Probation County Los Angeles untuk memulai tinjauan internal untuk mengungkap sejauh mana pelanggaran yang terjadi di dalam penjara remaja Los Padrinos. Sistem peradilan anak di California. Bayangkan seorang anak berusia 14 tahun yang baru saja lulus SMP tiba-tiba berada di tengah-tengah penjara dengan keamanan maksimum, dikelilingi oleh para penjahat kelas kakap. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh beberapa pelanggar remaja di California, di mana sistem peradilan menghilangkan batas antara anak dan orang dewasa, dengan konsekuensi yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem peradilan anak di California memungkinkan pelanggar usia muda di bawah 14 tahun untuk dipindahkan ke pengadilan orang dewasa, yang mengakibatkan penempatan mereka di penjara dengan keamanan maksimum yang sangat keras. Para pelanggar muda yang menjalani hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat di penjara California melaporkan adanya kekerasan yang ekstrim, termasuk penusukan, pembunuhan, pemerkosaan, pencekikan, dan pemukulan yang parah. Untuk setiap 100 pemuda, sekitar 33 orang terlibat dalam insiden kekerasan setiap bulannya. Siklus agresi yang tak henti-hentinya ini tidak membuat seorang pun tak tersentuh. Para staf yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga dan pembimbing seringkali
justru berperan dalam kekerasan tersebut. Laporan dan wawancara dengan para pemuda mengungkapkan bahwa beberapa anggota staf tidak hanya menutup mata terhadap konflik, tetapi juga menyulut dan mempertahankan persaingan antar geng dan pertengkaran fisik. Dampak dari lingkungan seperti itu terhadap anak muda sangat ekstrim dan berlangsung lama. Terpapar ancaman dan serangan yang terus-menerus, banyak dari mereka yang mengalami masalah psikologis yang parah, termasuk kecemasan, insomnia, dan kewaspadaan yang berlebihan. Gejala-gejala ini tidak hilang begitu saja setelah dibebaskan. Mereka mengikuti para pemuda ke dalam komunitas mereka dalam kasus-kasus ekstrim, menghentikan mereka untuk melanjutkan hidup mereka. Lembaga Peradilan Anak di Texas. Kisah masa kini tentang Departemen Peradilan Anak di Texas adalah kisah yang penuh dengan catatan menyedihkan tentang pelecehan seksual dan pelecehan fisik, seperti yang diungkapkan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok advokasi Texas Appleseed and Disability Rights Texas dalam upaya mereka yang tak kenal menyerah untuk mendapatkan keadilan telah mengajukan pengaduan terhadap fasilitas remaja di negara bagian tersebut. Keluhan ini menceritakan pelanggaran hak-hak konstitusional dan telah menjadi perhatian Divisi Hak-Hak Sipil Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Pengaduan tersebut menyebutkan bahwa di beberapa fasilitas di Texas, tingkat viktimisasi seksual meningkat dengan setidaknya 1 dari 8 remaja melaporkan pengalaman mengerikan tersebut. Kekerasan fisik yang dialami para remaja juga terungkap dengan staf terlibat dalam berbagai insiden. Investigasi federal oleh Komite Penasihat Texas untuk Komisi Hak Sipil Amerika Serikat menggambarkan pusat-pusat tersebut sebagai lingkungan yang tidak aman, di mana kesehatan mental tahanan muda tidak didukung dan justru membahayakan mereka. Delicia A. Carmichael menceritakan hari-harinya di TJJD yang berlangsung dari tahun 2015 hingga 2016. Kekerasan fisik yang dialaminya tak henti-hentinya, pemukulan, penjambakan, dan bahkan penyuntikan gas air mata tanpa belas kasihan pancuran dekontaminasi. Dia menceritakan kengeriannya saat menyaksikan staf melakukan kebrutalan serupa terhadap teman-temannya, termasuk seorang petugas yang menginjak-injak seorang gadis berusia 15 tahun. Lembaga Penjara Anak di Florida. Di masa-masa awal sistem peradilan anak di Florida, desas-desus tentang penganiayaan mulai muncul ke permukaan. Dimulai dengan laporan yang tersebar, laporan tentang bahaya fisik dan psikologis yang pada awalnya diabaikan atau hilang di tengah jalan. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah kasus, begitu pula keprihatinan publik dan menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang salah dalam fasilitas negara untuk para pelanggar muda. Laporan-laporan mengungkap rincian mengejutkan tentang anak-anak berusia 13 tahun yang dilemparkan ke dinding beton, dikekang dengan kekuatan yang berlebihan, atau dibiarkan terisolasi selama berhari-hari. Titik puncaknya adalah ketika serial Fight Club yang sangat populer di Miami Herald, sebuah karya yang mengungkap kedalaman dan luasnya pelecehan di dalam fasilitas remaja di Florida. Investigasi yang dipicu oleh data, wawancara, dan rekaman pengawasan selama 1 dekade ini mengungkapkan pola yang mengganggu dari para sipir yang memprovokasi kekerasan di antara para narapidana, melakukan pemukulan, dan menutup mata terhadap pelecehan seksual serta pengabaian medis. Protes publik langsung muncul dan berlangsung sengit. Serial ini tidak hanya memicu kengerian di seluruh negara bagian, tetapi juga mendorong tindakan cepat dari para pemegang kekuasaan. Setelah skandal tersebut, beberapa fasilitas menjadi sasaran inspeksi mendadak oleh anggota parlemen yang tercengang dengan apa yang mereka temukan. Kondisinya sangat buruk, dengan beberapa remaja yang hidup dalam kondisi kotor dan ketakutan. Kebanyakan orang akan menyarankan agar hukuman yang lebih tegas diberikan kepada penjaga penjara yang melanggar hak-hak narapidana. Apakah Anda setuju? Jika Anda menikmati videonya, klik salah satu tautan video di layar Anda.